Jakarta semakin memanas. Iya, semakin memanas. Bukan lagi soal udara, tapi ini juga soal suasana. Pilkada semakin dekat dan drama politik mulai menggeliat lebih kencang. Di tengah hiruk pikuk ini ada nama yang semakin bersinar, semakin menyala. Pramono Anung dan Rano Karno semakin menggema, menggait dukungan dari berbagai kalangan, dari warga kampung hingga tokoh ternama, dari ormas Islam hingga organisasi kemasyarakatan. Semua seolah-olah kompak loh, ingin melihat Pramono Rano jadi pemimpin Jakarta. Dalam waktu singkat, elektabilitasnya mereka melejit, bahkan melampaui Ridwan Kamil Suswono, sang pesaing kuat mereka. Momen politik seperti ini ya, ibarat liga sepak bola. Ada rival yang siap bertanding, ada tim yang membawa pelatih baru, dan tentu saja ada yang memprediksi kemenangan satu putaran. Dan untuk Pramono Rano, mereka sepertinya datang dengan strategi untuk langsung menang sekali gebrak. Mungkinkah Pramono Rano bisa menang satu putaran? Dan mungkinkah hasil surveinya sekarang sudah di atas 50%? Nah, sebelum dilanjut, jangan lupa like dan komen yang menarik ya. Pramono Rano Karno ini sepertinya tidak hanya membawa semangat baru, tapi juga dukungan dari segala penjuru, mulai dari ormas Islam, pemuda, hingga kelompok masyarakat akar rumput. Sejak deklarasi pertama, dukungan pada Pramono Rano datang bertubi-tubi. Seolah-olah Jakarta menemukan idola barunya. Salah satu dukungan yang paling berkesan datang dari 63 ormas Islam. Iya, 63 ormas Islam di Jakarta yang tidak hanya merapat, tapi ikut deklarasi resmi untuk memenangkan pasangan ini. Mantep toh. Ini bukan sekedar angka loh, melainkan jaringan kekuatan sosial yang berlapis-lapis sampai tingkat bawah, dari ulama hingga tokoh masyarakat. Dan jangan lupakan, dukungan ini bukan tanpa alasan. Ada semangat untuk melestarikan budaya Betawi, merawat harmonisasi lintas etnis dan agama, dan tentu saja menjaga keberlanjutan dari program-program positif di Jakarta. Ditambah lagi dukungan dari pemuda Pancasila yang juga ikut menyatakan siap all out mengawal kemenangan Pramono Rano. Piye? Tambah mantep toh. Satu persatu lapisan masyarakat mulai tergerak untuk mendukung dan berharap banyak pada pasangan ini. Bahkan ya, komunitas di Sawah Besar juga mendeklarasikan semangat untuk mengawal TPS. Ya, mengawal dan mengawasi di TPS. Ini semua memberikan sinyal bahwa tim Pramono Rano tidak cuma berkompetisi, tapi sedang menyusun pondasi kuat di setiap sudut Jakarta. Kalau sudah begini, dukungan di bawah benar-benar luar biasa. Terlihat bahwa mereka tidak hanya berharap, tapi ikut bergerak. Dukungan dari komunitas lokal inilah yang bisa menjadi kunci kemenangan dalam pilkada. Dan beberapa hari kemarin, Pramono Rano juga mendapat dukungan dari Forum Ulama dan Santri Indonesia atau FUSI. Ini jelas bakal menambah optimisme di lapangan karena mendapat restu dari tokoh-tokoh agama yang punya pengaruh besar di Jakarta. Bahkan di acara deklarasi itu ada kejadian unik. Saat Bang Foke alias Bang Fauzi Bowo, siapa sih yang nggak kenal Bang Foke? Tokoh yang pernah menjabat sebagai gubernur Jakarta itu menunjuk salam 3 jari. Ini jelas bukan sekedar simbol. Bang Foke memahami dinamika Jakarta dan tahu betul bagaimana memimpin Jakarta.
Dengan memberi restu, Bang Foke seakan menunjukkan kepercayaan bahwa Pramono Rano sangat mampu memimpin Jakarta. Kenapa pasangan Pramono Rano ini begitu populer? Tentu karena orang mulai merasa Pramono Rano bukan sekedar kandidat biasa, tapi simbol dari keinginan masyarakat Jakarta untuk mempunyai pemimpin yang paham betul seluk-beluk Jakarta. Tidak hanya janji manis, program kerja Pramono Rano sangat realistis dan penuh perhatian pada aspek sosial. Mereka membawa misi melestarikan budaya Betawi, meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, dan memastikan keamanan masyarakat. Ini bukan soal konsep-konsep di atas kertas saja, melainkan program yang dekat dengan kehidupan sehari-hari warga Jakarta. Dalam beberapa survei terakhir, elektabilitas Pramono Rano melejit, bahkan sampai menyalip Ridwan Kamil Suswono. Ridwan Kamil yang selama ini terkenal dengan pendekatan kekinian, ternyata belum cukup untuk membendung popularitas Pramono Rano yang kian meluas. Dalam istilah kekinian, bisa jadi Ridwan Kamil ini tertiktokan, sementara Pramono Rano terbetawikan dengan baik. Bisa dibayangkan, dari warung kopi sampai pusat perbelanjaan, warga Jakarta mulai akrab dengan nama pasangan ini. Warga yang semula skeptis, kini mulai optimis. Optimisme inilah yang membuat tim pendukung Pramono Rano percaya diri dan banyak yang yakin menang satu putaran. Pernyataan ini jadi bola panas yang menyulut semangat para pendukung. Memang, jika melihat angka survei yang mulai menanjak, prediksi menang satu putaran bukan mimpi lagi. Bahkan kemungkinan besar saat ini mungkin elektabilitas mereka sudah tembus 50%. Apakah Pramono Rano benar-benar bisa menang satu putaran? Kalau dari sisi elektabilitas, pasangan ini sudah mencatat angka yang cukup mengesankan. Orang tidak hanya mendukung, tapi juga berharap. Jakarta dengan segala kerumitannya butuh pemimpin yang paham dan dekat dengan masyarakat, bukan sekedar tampilan atau janji. Dari berbagai dukungan kita bisa melihat keinginan nyata masyarakat Jakarta untuk punya pemimpin yang benar-benar peduli. Keinginan ini mungkin sudah lama ada dan kini menemukan sosok yang tepat. Pramono Rano tampaknya mampu menyentuh hati warga, menggerakkan semangat kebersamaan dan optimisme bahwa mereka bisa membuat Jakarta menjadi lebih baik. Di Pilkada Jakarta yang lalu, seringkali masyarakat merasa terpecah. Tapi kali ini, dengan gaya khas dan pendekatan yang merakyat, Pramono Rano tampaknya mampu mengajak semua kalangan untuk bergerak bersama. Dengan banyaknya dukungan yang ada, tim ini bisa optimis bakal melaju di satu putaran. Dan percaya diri adalah modal awal yang sangat penting. Jika dukungan terus mengalir seperti ini dan elektabilitasnya terus meroket, kemungkinan besar Pilkada Jakarta bakal berakhir dengan kemenangan buat Pramono Rano dengan salam satu putih. Salam satu putaran, sapu bersih.